Itu kemarin ada berita, gue malas ngangkat. Ibu Sri Mulyani katanya di Amerika menceritakan pengalamannya kena COVID-19, kena efek vaksin, ya, karena efek vaksin gejalanya ringan. Nah itu gue nantang nih, Bu Sri Mulyani, mau nggak tanggung jawab sama orang-orang yang kena vaksin? Ayo dah, gue vaksin dah. Kalau ada apa-apa sama gue, Bu Sri mau tanggung jawab. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo. Bersama gue Babe Aldo, YouTuber receh yang tetap santuy, tetap bakal sehat. Jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jannabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalaupun ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, menambah pahala. Sakit yang insya Allah akan segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Hari ini masih tetap gua memberikan pengumuman kepada kalian untuk aksi bersama, aksi damai bersama, hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 jam 10 pagi di kantor PTUN, Pengadilan Tata Usaha Negara, di Jalan Sentra Primer Baru Timur, Pulau Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, untuk bersama-sama Majelis Penderitaan Rakyat memberikan dukungan untuk gugatan stop mandatory vaksin. Gugatan ini kita tujukan kepada Presiden dan Menteri Kesehatan. Buat kalian yang merasa punya suara yang sama di negara demokrasi Pancasila Indonesia, ayo sama-sama kita turun ke jalan hari Selasa jam 10 pagi di kantor PTUN. Kita akan melaksanakan aksi damai untuk memberikan dukungan kepada hakim-hakim PTUN agar bisa memberikan keputusan seadil-adilnya demi bangsa dan rakyat Indonesia merdeka. Oke guys, sekarang masuk ke konten. Nih, salah satu yang kami rasa penting stop mandatory, ya, karena ada berita-berita yang begini. Ini banyak sebenarnya berita-berita begini nih. Nih lo lihat ini terbaru nih kayaknya nih. Nih, bantuan BNPT, warga ditahan karena tidak bisa menunjukkan kartu vaksin. Sudah miskin. Yang jadi masalah itu Pak BNPT. Kalau itu rakyat miskin nggak bisa nerima itu vaksin, tubuhnya nggak bisa nerima, itu kalau ada apa-apa makin sakit, lu mau tanggung jawab kagak? Ini makanya ini share video ini biar sampai dah itu ke hakim-hakim PTUN tuh. Yang begini nih Pak, yang akhirnya rakyat makin menderita Pak, sudah miskin mau dibantu aja harus begini, ngambil resiko. Iya kalau memang micinnya itu baik buat tubuhnya. Tapi kalau tubuhnya punya komorbid, punya penyakit bawaan yang nggak bisa menerima, apakah kalian mau bertanggung jawab? Sampai hari ini belum kita lihat orang-orang yang mau bertanggung jawab. Itu kemarin ada berita, gue malas ngangkat. Ibu Sri Mulyani katanya di Amerika menceritakan pengalamannya kena COVID-19, kena efek vaksin, ya, karena efek vaksin gejalanya ringan. Nah itu gue nantang nih, Bu Sri Mulyani, mau nggak tanggung jawab sama orang-orang yang kena vaksin? Ayo dah, gue vaksin dah. Kalau ada apa-apa sama gue, Bu Sri mau tanggung jawab. Ayo. Semuanya bilang baik, tapi suruh tanggung jawab kagak mau. Kita baca dulu beritanya guys. Ngegemesin, kesian ya rakyat miskin loh ini. Dilansir oleh laman investigasi86.com, Lampung Barat, nih di Lampung, bantuan pangan non tunai BPNT, ya bukan BNPT, maaf tadi salah, BPNT adalah salah satu bantuan pemerintah yang berbentuk sembako kepada masyarakat tidak mampu yang terdampak COVID-19. Penahanan bantuan tersebut dialami oleh inisial RN, masyarakat Gunung Terang, yang seharusnya hak yang dia dapat sudah bisa diambil tapi dipersulit karena harus menunjukkan kartu vaksin.
saat awak media investigasi 86.com mendatangi saudara inisial RN, beliau mengeluhkan penahanan haknya tersebut. Iya, kasihan orang miskin, ya Allah. Mau bantu-bantu aja napa? Saya sangat kecewa dengan tindakan pendamping itu. Masa iya karena saya tidak bisa menunjukkan kartu vaksin, hak saya tidak diberikan, Pak, kata RN. Bukannya kalau vaksin itu tidak ada sangkut pautnya dengan bantuan, tapi kenapa hak saya tidak diberikan, ucap RN dengan rasa kecewa. Nah itu, ini oknum-oknum di daerah yang seperti itu yang ngawur. Itu mungkin juga oknum itu karena mendapatkan tekanan dari atasnya. Harus target sekian dosis. Harus target sekian dosis. Kalau target lu dapat tambahan bonus. Begitu ya? Dari penahanan hak masyarakat oleh pendamping tersebut sangat disayangkan karena semua kegiatan yang sifatnya kemanusiaan, bantuan tidak boleh disangkut pautkan dengan persyaratan, apalagi ini bantuan sosial untuk menyambung hidup, tidak boleh dikaitkan dengan apapun juga. Nah, nih beritanya itu cuma segitu, tapi ya Allah, ini nih yang membuat gue dan Majelis Penderitaan Rakyat itu jadi gemes ngelihat ini. Dan ini banyak terjadi semenjak pandemi COVID. Yang lucunya, selama pandemi COVID ini, ya, itu rakyat-rakyat miskin yang seperti ini makin susah. Rakyat yang seperti ini makin susah, tapi pejabat-pejabat tambah kaya. Itu ngegemesin gak sih, guys? Hah? Terus lu ngelihat begini mau diem aja gitu. Kita ini rakyat Indonesia ini harus punya tepo seliro. Kalau orang Jawa bilang apa ya, toleransi. Merasakan apa yang dirasakan saudara kita. Itu orang miskin. Ini Lampung Selatan, Lampung Barat ini ya. Lampung Barat no. Itu rakyat miskin. Mau dapat BPNT itu berarti dia memang miskin, perlu bantuan itu. Mau bantu aja. Yang lebih lucunya dimintain sertifikat vaksin, tapi kalau divaksin ada apa-apa, kalian gak mau tanggung jawab. Kan ngeselin yang begitu ya. Padahal sudah jelas-jelas nggak boleh ada paksaan. Jenderal Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengatakan vaksin itu sifatnya voluntary, bukan mandatory. Ya, pemaksaan-pemaksaan yang di lapangan yang terjadi seperti ini yang membuat kami Majelis Penderitaan Rakyat itu merasa prihatin dengan keadaan rakyat Indonesia. Makanya jangan dimandatorikan. Jangan. Akhirnya banyak orang yang akhirnya menerima vaksin itu karena apa? Kebutuhan gitu. Kebutuhan pangan karena kemiskinan. Begitu diterima, ternyata tubuhnya itu ada komorbid. Begitu ada komorbid, dia sakit, nggak ada yang mau bantu, nggak ada yang mau tanggung jawab, gitu. Ini yang harus segera diselesaikan di bangsa ini. Maka dari itu, ayo, yang punya hati, gue ngajak nih, yang punya hati nurani, jangan cuma mikirin perut sendiri. No, rakyat Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke, kemiskinan masih di mana-mana. Yang punya hati, ayo sama-sama kita turun tanggal 17 Mei tahun 2022, hari Selasa. Ya, hari Selasa 17 Mei 2022, jam 10 pagi di kantor PT UN, Jalan A Sentra Primer, Baru Timur, Pulau Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, untuk bersama-sama Majelis Penderitaan Rakyat menyuarakan, memberikan dukungan kepada Hakim PT UN untuk stop mandatory vaksin. Stop gugatan ini terhadap Menteri Kesehatan dan Presiden. Rakyat miskin di daerah banyak. Kesian rakyat. Jangan gara-gara mandatory makin susah keadaan rakyat. Mau dibantu aja penuh ketakutan akhirnya rakyat. Kita harus bersuara rakyat Indonesia. Jangan takut angkat suara.
Kita nggak bisa cuma mengeluh aja. Keadaan ini Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Dalam keadaan yang seperti ini, susahnya pandemi, susahnya rakyat menerima bantuan, 70,3% harta kekayaan pejabat meningkat. Kan kurang ajar yang begitu. Pejabatnya meningkat, rakyatnya sekarat. Nih, apa yang terjadi? Terus kita mau diam aja? Enggak, gue mau bersuara. Dan gue mengajak orang-orang yang mau bersuara sesuai dengan konstitusi yang berlaku. Kita dilindungi undang-undang. Kita nggak boleh bertindak segala sesuatu yang di luar hukum yang berlaku di Indonesia. Sebagai rakyat Indonesia yang baik, berjuang demi rakyat Indonesia dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Walaupun terkadang kita melihat penegakan hukum masih belum bisa adil. Itu aja dari gue Bebe Aldo. Mohon diri, minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten-konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha walinaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesian rakyat makin ditindas saja yang begini. Itu aduh. Kita harus bersuara melawan ini.